Ya, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan dan hari ini saya melanjutkan pembahasan saya, siapakah aku ini, dan ini adalah part yang keempat. Ya, part yang ketiga kalau tidak salah itu 3 minggu yang lalu ya. Dan berharap saudara masih mengingat semua yang kita sudah bahas. Mari kita memperhatikan teks kita, Matius 16, 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saudara-saudara, kita sudah membahas teks ini dan saya ingin sedikit kilas balik bahwa kita sudah bahas beberapa hal dari teks ini. Yang pertama adalah tempat di mana percakapan ini terjadi, dan itu terjadi di Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi adalah kota yang dibangun oleh Herodes Filipus, ya, dipersembahkan kepada kaisar di Roma, makanya disebut Kaisarea Filipi dari nama Filipus. Itu kota penyembahan berhala, dan di antara begitu banyak penyembahan berhala di sana, Tuhan Yesus tampil di sana dan mengajukan pertanyaan penting menurut kata orang, siapakah aku ini? Ya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan Yesus yang pertama dan jawaban yang diberikan. Siapakah, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada juga yang bilang Yeremia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Ya, tapi kita bisa dari sana kita bisa melihat bahwa memang ada banyak, dari dulu sudah banyak pandangan tentang siapa Yesus. Tapi biarpun jawabannya bagus-bagus, kelihatannya mereka menghormat Yesus, menaruh Yesus kepada posisi terhormat karena menganggap dia Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Ini pandangan-pandangan positif, tapi biarpun positif tidak sampai kepada kebenaran, masih di bawah. Karena itu tidak penting hanya karena saudara begitu menghormati Yesus. Tapi kalau tidak memberi tempat kepada dia yang sesungguhnya, biarpun menghormat dia begitu tinggi, tetap itu sesuatu yang tidak layak. Jauh dari kebenaran. Ya. Yang ketiga adalah pertanyaan Yesus yang kedua. Menurut kamu siapakah aku ini? Dia beralih dari pertanyaan dari orang umum dan merujuk kepada pertanyaan tanggapan pribadi. Menurut kamu siapa? Dan Petrus mewakili teman-temannya, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, engkau Kristus yang dijanjikan dari perjanjian lama. Sosok penyelamat perjanjian lama, itu adalah engkau. Anak Allah, dia anak Allah. Artinya dia Allah karena punya hakikat yang sama dengan Bapaknya. Yang hidup berarti dia sumber dari kehidupan. Ya. Nah, lalu yang keempat adalah respon Yesus terhadap jawaban Petrus. Setelah Petrus menjawab seperti itu, Yesus bikin respon yang luar biasa. Dan respon ini kita sudah bahas dalam part yang ketiga, di ayat yang ke-17. Itu dia bilang bahwa berbahagialah Simon, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapa-Ku yang di surga. Ya, kalau orang sampai bisa mengenal Yesus, itu bukan prestasi manusia. Bukan daging dan darah yang memberitahu dia.
Kalau orang sampai percaya Yesus, itu karena Bapa menyatakan Yesus kepada dia. Bersyukurlah bagi semua yang telah percaya Yesus. Karena kita telah mendapatkan wahyu dari Bapa tentang Yesus. Nah, sampai situ pembahasan kita. Sekarang respon Yesus yang kedua, itu di ayat 18. Hari ini kita hanya bahas satu ayat ini saja. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, menurut saya inti ayat itu ada pada kata-kata aku akan mendirikan jemaatku. Sementara itu kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya itu menjelaskan aku akan mendirikan jemaatku. Nah, saudara-saudara, kata jemaat di sini itu mungkin terjemahannya tidak terlalu kuat karena kata Yunaninya adalah eklesia. Ek itu keluar. Jadi eklesia itu artinya orang yang ditarik keluar atau dipanggil keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu eklesia. Ya, jadi kalau misalnya kita semua ada di sini, lalu saya tarik keluar satu orang kasih pindah di sini, itu namanya eklesia. Dari kata eklesia itulah nanti artinya itu adalah gereja. Ya, gereja. Makanya di dalam King James dia bilang, I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Nah, jadi setelah Petrus mengaku engkau Mesias, anak Allah yang hidup, lalu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mendirikan gereja. Nah, saudara-saudara, disinilah kita perhatikan kata eklesia atau gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Yang ini yang kita ada di dalamnya, ini bukan gereja. Ini gedung gereja. Yang namanya GKIN, GBI, GPDI, GEMIT, dan lain segala macam, itu bukan gereja. Itu organisasi gereja. Ya. Lalu yang gereja itu mana? Gereja itu adalah orang-orang yang ditarik keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kerajaan anak Allah. Maka sebenarnya gereja itu merujuk kepada orangnya. Maka aku ini gereja, kamu gereja, dia gereja, mereka gereja. Kalau kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun memang dalam bahasa hari-hari kita seringkali menyebut, oh gereja kita terbakar. Maksudnya sebenarnya adalah gedung gereja kita terbakar. Ya. Atau terjadi misalnya sesuatu yang terjadi dengan organisasi dan bubar, maka organisasi gereja kita bubar. Tapi gerejanya itu merujuk kepada orang atau saya dan saudara. Sehingga ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan gereja, artinya Yesus akan menarik orang-orang dari kegelapan masuk ke dalam kerajaannya, membentuk satu komunitas orang percaya. Itulah namanya gereja. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini kita mau bahas ayat ini yang berpusat pada tindakan Yesus dan pernyataan Yesus berkaitan dengan pendirian gereja. Nah, saya mau kita bahas ayat ini secara detail. Pertama, saudara-saudara, Yesus berkata ya bahwa gereja itu didirikan di atas batu karang. Perhatikan ayat 16. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dia akan mendirikan gereja di atas batu karang. Ya. Siapa itu batu karang? Atau apa itu batu karang di mana gereja itu didirikan Kristus di atasnya? Di Kupang ini ada gereja namanya gereja batu karang. Ya. Nah, tapi apa yang dimaksudkan dengan batu karang di sini?
Ini batu karang ini penting sekali karena itulah yang menjadi fondasi gereja. Karena Kristus membangun gereja di atas batu karang. Tentu saja ini tidak bermakna harfiah. Tapi siapa batu karang ini atau apa batu karang ini? Saya membaca begitu banyak literatur dan boleh dikatakan bahwa di dalam dunia penafsiran Kristen itu kira-kira ada 3 pandangan tentang siapa atau apa batu karang itu. Nah, pandangan pertama mengatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus sendiri. Ya. Nah, tafsiran ini itu didasarkan pada ayat-ayat yang menyebut Yesus itu sebagai batu atau batu karang. Misalnya 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Berarti Kristuslah batu karangnya. Ya. Selain itu, gambaran dalam perjanjian lama kalau menyebut batu, batu karang, gunung batu, maka semuanya itu selalu berhubungan dengan Tuhan dan tidak pernah berhubungan dengan manusia. Misalnya di dalam Ulangan 32 ayat 4, gunung batu yang pekerjaannya, huruf besar berarti pekerjaan Allah, sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia. Lalu ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan dan telah kau lupakan, Allah yang melahirkan engkau. Berarti gunung batu itu engkau, Allah. 2 Samuel 22 ayat 3, Allahku, gunung batuku. 2 Samuel 23 juga dikatakan, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel. Berarti memang di perjanjian lama pokoknya kalau batu, gunung batu, batu karang, itu semua berurusan dengan Allah dan tidak berurusan dengan manusia. Karena itu kalau Kristus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, maka itu tidak merujuk kepada seorang manusia, tapi merujuk kepada Tuhan Allah sendiri, dan itu adalah Kristus. Dengan kata lain, Kristuslah batu karang di mana gereja berdiri. Kristuslah fondasi gereja itu. Amin. Setuju? Nah, saudara-saudara, ini tentu sesuatu yang menarik. Tapi problemnya dengan konteks. Karena kalimat di dalam ayat 18 ini menjadi terasa agak sedikit aneh kalau itu adalah Kristus. Coba perhatikan ayat 18 ini, ulang. Dan aku, Yesus, pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang mendirikan? Yesus. Mendirikan di atas apa? Yesus. Jadi Yesus itu pendirinya atau fondasinya. Ada amin? Aminnya mulai hilang. Ya. Nah, maka ini masalah. Kalau dikatakan bahwa fondasi itu adalah Kristus, Kristus ini pendiri atau fondasi? Kalau saudara mendirikan sebuah bangunan, maka fondasinya saudara. Nah, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa batu karang itu adalah pribadi Petrus. Petrus sendiri. Ini adalah pandangan yang dianut oleh gereja Roma Katolik plus sejumlah teolog Protestan. Maka ini bukan khas Katolik. Teolog-teolog Protestan juga lumayan banyak yang berpandangan bahwa batu karang itu adalah Petrus. Termasuk Albert Barnes yang nanti saya akan kutipkan. Nah, hanya saja ada perbedaan ketika
Roma Katolik bilang bahwa batu karangnya Petrus, sejumlah teolog Protestan bilang batu karangnya Petrus, sama dalam hal ini, tapi aplikasinya yang beda. Ya. Nah, Petrus yang dimaksudkan batu karang di dalam ayat ini, kalau teolog Protestan yang memegang paham Petruslah batu karang ini, maka para teolog ini mengatakan bahwa kalau Petrus disebut batu karang, artinya Petrus itu akan dijadikan alat yang terhormat di dalam pembangunan gereja Tuhan. Lihat kata-kata Albert Barnes. Makna keseluruhannya dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Aku akan menjadikan engkau alat yang terhormat untuk memberitakan Injilku, baik kepada orang Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku akan menjadikan engkau pengkhotbah yang teguh dan terhormat di dalam membangun gerejaku. Jadi menurut teolog Protestan, itu Petrus. Tapi artinya apa? Petrus batu karang. Artinya Petrus jadi alat terhormat di dalam pembangunan gereja. Tuhan pakai Petrus untuk berkhotbah kepada orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani dan juga orang-orang dari segala bangsa. Petrus menjadi alat terhormat, dan karena itu lihat, satu kali berkhotbah di hari Pentakosta 3.000 orang bertobat. Ya. Tapi berbeda dengan para penafsir Protestan yang menerapkan Petrus sebagai batu karang. Menurut Roma Katolik, Petruslah batu karang itu. Petruslah fondasi gereja, dan karena itu melalui kata-kata ini Tuhan Yesus mengangkat Petrus sebagai pemimpin dari rasul-rasul yang lain, bahkan menjadi pemimpin dari gereja. Dan karena itu Petrus itu menjadi paus pertama. Yang nantinya jabatan Petrus sebagai paus pertama ini diturunkan turun-temurun menjadi paus kedua, paus ketiga, seterusnya sampai dengan hari ini. Itu dalam penerapan dari teks ini dari Roma Katolik. Jadi dalam hal mengatakan bahwa itu Petrus pribadi, itu bukan khas Katolik. Katolik ya, Protestan juga, sejumlah Protestan ya, tapi penerapannya itu menjadi berbeda. Pilsaf ini adalah seorang penulis sejarah gereja. Dia bilang begini, pandangan kaum Roma, Petrus disebut tapi sebagai kepala resmi dari 12 rasul, dengan demikian uskup Roma adalah penggantinya. Jadi Petrus jadi paus pertama, uskup-uskup di Roma itu menjadi pengganti-pengganti Petrus, dan itu diturun-temurun jabatan paus itu, ya. Nah, saya memberikan beberapa kutipan langsung dari Roma Katolik, tapi terlalu panjang. Jadi saya hanya akan mengambil satu, yaitu dari Cornelis Lapide. Dia bilang begini, ini orang Katolik. Yang paling diberkati dan layak menerima segala pujian adalah Rasul Petrus, yang adalah batu karang dan dasar gereja Katolik, dan fondasi iman yang benar. Oleh karena itu muncullah kebiasaan umat beriman untuk memanggil paus dengan sebutan Bapa yang terberkati. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan di gerejaku. Artinya engkau adalah Petrus, yaitu batu karang gereja, karena di atasmu aku akan membangun gerejaku. Maka kata Petrus dan Petra menunjukkan keteguhan Santo Petrus sebagai pangeran gereja, dan para penggantinya, para paus, serta keteguhan mereka dalam iman dan agama Kristus. Nah, saudara-saudara, jujur harus diakui bahwa dari sisi konteks, di mana kalimat tersebut diucapkan setelah pengakuan Petrus, dan juga dari aliran flow dari kalimatnya, itu memang cukup kuat untuk mengaitkan itu dengan Petrus secara pribadi. Karena engkau Petrus di atas batu karang ini, kalau memang itu tidak merujuk pada Petrusnya, kenapa disebut engkau Petrus? Maka layaklah ditafsirkan bahwa batu karang itu memang adalah Petrus. Tapi ada sedikit persoalan dan keberatan. Misalnya seperti diungkapkan oleh
Charles Ellicott. Dia bilang begini, seandainya yang dimaksudkan adalah Petrus sendiri, kita dapat menambahkan bentuk yang lebih sederhana. Engkau adalah Petrus, dan di atasmu aku akan mendirikan gerejaku. Akan menjadi lebih jelas dan alami. Maksudnya, kalau memang Tuhan mau Petrus jadi fondasi gereja, engkau Petrus, aku akan mendirikan. Di atasmu aku akan mendirikan gerejaku. Kenapa mesti masuk batu karang? Munculnya kata batu karang di situ itu mengacaukan. Tidak alamiah. Kalau itu Petrus pribadi, maka harusnya engkau Petrus di atasmu, aku akan mendirikan gereja. Mestinya lebih alamiah begitu. Selanjutnya saudara, sudah saya katakan bahwa pengakuan engkau Mesias anak Allah yang hidup itu bukan pengakuan Petrus sendiri. Itu pengakuan semua rasul. Hanya Petrus yang menjadi jubirnya. Petrus mewakilinya. Sehingga menjadi aneh kalau seluruh rasul itu mempunyai kepercayaan yang sama. Tapi hanya Petrus sendiri yang dijadikan fondasi. Kan Yohanes juga pasti punya pengakuan yang sama. Yakobus juga. Filipus juga. Kenapa hanya Petrus sendiri yang menjadi fondasi gereja? Padahal kita melihat di Efesus pasal 2, ketika Paulus bicara, dia bilang begini. Efesus 2, 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu gereja. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Berarti semua rasul masuk dong. Kenapa hanya Petrus sendiri? Terkait dengan konsekuensi penafsiran dari batu karang ini, sebagaimana yang dianut gereja Roma Katolik, bahwa Petrus menjadi paus pertama dan pemimpin tertinggi dari gereja. Seandainya Yesus memang memaksudkan demikian. Jadi pada waktu di Kaisarea Filipi, engkau Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka kalau itu benar bahwa Yesus mengangkat Petrus jadi pemimpin para rasul yang tertinggi, apakah para rasul akan memperdebatkan lagi siapa yang tertinggi dan terbesar? Mestinya tidak lagi. Tapi saudara lihat di Matius 18, setelah itu, pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lukas 22, terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kenapa masih memperdebatkan itu? Seandainya Yesus memang mengatakan bahwa Petruslah pemimpinnya dan mereka semua memaknai yang sama, tidak boleh ada yang protes. Tidak boleh memperdebatkan lagi siapa yang besar. Sudah jelas Petrus kok. Yesus sudah menyatakan itu. Tapi bahwa mereka masih memperdebatkan itu setelah dari Kaisarea Filipi, kelihatannya mereka masih persoalkan siapa terbesar dan mereka tidak percaya bahwa Petrus diangkat Tuhan menjadi yang terbesar dalam gereja. Juga nanti di Galatia pasal 2 kita lihat bahwa Paulus itu dengan sangat keras itu melawan Petrus. Menegur Petrus di muka umum. Dan itu mungkin sukar terjadi seandainya Petrus memang adalah pemimpin gereja tertinggi setelah Kristus. Perhatikan Albert Barnes. Ini Albert Barnes yang juga menganggap bahwa Petrus memang yang dimaksudkan di situ. Tetapi Kristus tidak bermaksud seperti yang dikatakan oleh orang-orang Katolik Roma untuk meninggikan Petrus ke otoritas tertinggi di atas semua rasul lainnya. Atau untuk mengatakan bahwa Petrus adalah satu-satunya orang yang akan menjadi pemimpin gereja. Lihat kisah para rasul 15:13 di mana nasihat Yakobus dan bukan nasihat Petrus yang diikuti. Lihat juga Galatia 2 ayat 11 di mana Paulus menentang Petrus di depan umum karena dia yang bersalah. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika Kristus seperti yang dikatakan oleh gereja Katolik Roma bermaksud bahwa Petrus mutlak dan tidak dapat salah. Karena dalam Katolik Roma Paus itu mempunyai karunia infallible, tidak bisa salah,
katedra kalau dia bicara dari kursi kepausan. Kalau bicara tentang matematika, paus bisa salah. Omong sejarah, paus bisa salah. Omong biologi, kimia, fisika bisa salah. Tapi kalau ngomong soal gereja dan kebenaran, itu ada karunia tidak bisa salah. Nah, Albert Barnes mengatakan bahwa itu tidak seperti itu. Karena dia bersalah seperti yang dikatakan Gereja Katolik Roma, bermaksud bahwa Petrus mutlak dan tidak dapat salah. Lebih dari semua itu, tidak dikatakan di sini atau dimanapun di Alkitab bahwa Petrus akan mewakili pengganti yang tidak dapat salah, yang akan menjadi wakil Kristus dari kepala gereja. Albert Barnes berbeda dalam penerapan atau implikasi penafsiran. Tapi dalam hal penafsiran itu adalah Petrus pribadi, Katolik Roma, dan Albert Barnes itu sama. Nah, saudara-saudara, tapi ada hal lain yang menurut saya jauh lebih menarik. Karena di dalam ayat ini dari sisi bahasa, kata Petrus dan batu karang itu berbeda. Kita perlu ketahui bahwa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada kemiripan bunyi antara Petrus dan batu karang. Waktu diterjemahkan menjadi hilang kemiripannya. Tapi sebenarnya mirip. Kalau kita lihat misalnya di dalam teks Yunani dari Matius 16 ayat 18 ini, bunyinya adalah Petros kai epitaute te Petra. Petros, Petra. Jadi kalau kita baca dengan lebih baik, maka ayat itu berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros, dan di atas Petra ini, aku mendirikan jemaatku. Engkau Petros, di atas Petra ini. Nah, Petros sama Petra itu memang mirip. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Kaufman itu memberikan 3 perbedaan antara Petros dan Petra. Seperti dalam tabel ini. Petros itu ada 6 huruf dalam bahasa asli. Petra itu cuma 5 huruf. Kedua, kata ini berjenis kelamin maskulin. Sementara Petra itu berjenis kelamin feminin. Di dalam bahasa Yunani itu ada jenis kelamin kata. Ada 3 jenisnya. Ada maskulin, laki-laki. Ada feminin, perempuan, dan ada netral. Netral itu tengah-tengah. Tidak berjenis kelamin. Atau jenis kelamin, dia anggap bencong lah dia. Ya, di tengah-tengah itu ya. Nah, itu ada 3. Jadi, maskulin, netral, dan feminin. Nah, Petros itu jenis kelaminnya itu maskulin. Sementara Petra itu jenisnya itu feminin. Yang ketiga, apa arti Petros? Petros itu artinya batu kecil. Kerikil. Sementara Petra itu artinya batu karang yang besar. Itu sebenarnya arti itu. Karena itu, kalau saudara pergi ke Yordania, di sana ada satu situs yang namanya Petra. Kenapa dinamakan Petra? Karena di sana itu satu situs purbakala yang terdiri sebuah kota yang dibangun di dalam dan di antara batu-batu. Ya, dari suku Nabate. Dari salah satu suku Arab Nabate yang membangun di sana. Coba saudara lihat gambar ini. Saudara lihat di belakang sana itu batu-batu semua di sana. Itu yang disebut sebagai Petra. Itu ada foto anak Sultan Yordania. Ya. Nah, coba next. Saudara lihat di sana tuh tinggi-tinggi batunya dan klimaks dari Petra di Yordania adalah satu ukiran yang tinggi sekali di atas batu dari batu yang utuh. Coba lihat yang ini. Nah, itu adalah Petra. Kenapa di Petra? Karena batu besar. Jadi saudara-saudara, Petrus itu batu kerikil, batu kecil. Petra itu batu besar. Sekarang, engkau Petrus, batu kecil, batu kerikil. Di atas batu besar ini
aku akan mendirikan gerejaku. Kalau seandainya Petrus yang dimaksudkan di situ, mestinya engkau Petrus, di atas Petrus ini, mestinya begitu. Tapi ini engkau Petrus, di atas Petra ini, kenapa diubah dari Petrus ke Petra? Kalau memang itu yang dimaksudkan adalah Petrus. Lagi pula, walaupun ini bukan harfiah, tapi kan juga aneh. Engkau Petrus, batu kerikil ini, di atas batu kerikil ini, aku akan mendirikan gerejaku. Siapa yang pernah mendirikan bangunan di atas batu kerikil? Itu berarti gereja itu didirikan bukan di atas Petrus, tapi di atas Petra. Petra lebih besar dari Petrus. Maka tidak mungkin yang dimaksudkan di sana batu karang itu adalah Petrus. Petra itu pasti lebih daripada sekedar Petrus pribadi. Ya. Karena itulah tafsiran bahwa ini batu karang adalah Petrus secara pribadi itu lemah. Tapi ada tanggapan dari pihak Katolik Roma terhadap hal ini. Coba baca kata-kata John McFeely. Dia bilang, jelaslah bahwa di atas batu karang ini menunjuk kepada Petrus. Sesuai dengan semua hukum tata bahasa. Dan hal ini menjadi lebih jelas lagi jika kita mengingat bahwa dalam bahasa Syro-Kaldea, bahasa yang digunakan oleh penebus kita, perkataan ini berbunyi, engkaulah Kefas, dan di atas Kefas inilah aku mendirikan gerejaku. Yang jika diterjemahkan secara harfiah akan berbunyi sebagai berikut. Engkau adalah Petrus, yaitu batu karang, dan di atas Petrus ini atau batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Tapi penerjemah Yunani dengan sedikit mengurangi kejelasan frase ini menerjemahkan kata Kefas yang berarti batu karang dengan Petrus dalam bentuk maskulin pada contoh pertama sebagai menunjuk pada pribadi Petrus, dan Petra dalam bentuk feminin pada contoh kedua sebagai ungkapan yang lebih menunjuk pada kualitas atau martabat yang ditinggikan yang dianugerahkan penebus kita. Jadi maksudnya begini. Perjanjian baru ini kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi waktu Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus tidak bicara hari-hari bahasa Yunani, tidak. Bahasa percakapan hari itu ada bahasa Syro-Kaldea atau bahasa Aramaik. Ya. Itu adalah bahasa hari-hari. Makanya kita masih temukan beberapa jejak bahasa Aram di Perjanjian Baru. Talita kumi. Itu bahasa Aram. Efata, terbukalah, itu bahasa Aram. Maranatha. Maranatha itu bahasa Aram. Mar itu artinya Tuhan. Maranatha, Tuhan kami datanglah. Mar itu, kalau perempuan itu bentuk femininnya Marta. Kalau tuan Mar, kalau nyonya Marta. Jadi kalau ada nyonya-nyonya di sini nama Marta, kita bingung. Nyonya Marta, itu namanya penumpukan makna. Ya, nyonya-nyonya itu kalau diterjemahkan ya. Nah itu bahasa Aram. Jadi Yesus dengan para murid itu bicara bahasa Aram. Begitu Yesus sudah naik ke surga, baru perjanjian baru itu ditulis. Tapi waktu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani ada perbedaan antara Petrus dan Petra. Tapi dalam bahasa Aram tidak ada perbedaan itu. Hanya Kefas. Makanya kalau dalam bahasa Aram Yesus pasti ngomong, engkau Kefas. Di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah, karena dari bahasa Aram begitu, maka menurut John McKelly ini adalah bahwa itu tidak ada perbedaan dalam bahasa yang digunakan Yesus. Hanya penerjemah bahasa Yunani yang memberikan perbedaan antara Petrus dan Petra. Nah, di sini saya jadi bertanya-tanya, apa yang dia maksudkan dengan penerjemah bahasa Yunani? Apakah dia maksudkan bahwa Injil yang asli dalam Injil Matius itu aslinya bahasa Aram? Tidak. Yesus memang ngomong bahasa Arab, tapi Injilnya ditulis pertama kali Injil asli itu berbahasa Yunani. Sama seperti kita ngomong bahasa Kupang, tapi supaya pembicaraan kita go public, kita tulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, masalahnya adalah
Yang ada di balik para penulis kitab suci berbahasa Yunani itu adalah Roh Kudus yang menginspirasikan kepada Matius. Maka memang Yesus ngomong, engkau Kefas, di atas Kefas ini aku mendirikan gerejaku. Tapi dalam pengaruh dan inspirasi Roh Kudus kepada Matius, waktu dia menjelaskan dan menulis dalam bahasa Yunani, dia membedakan antara engkau Petros di atas Petra ini. Menolak bahasa Yunani, lebih mengutamakan bahasa Aram. Ini sama dengan tidak percaya inspirasi Roh Kudus di balik para penulis Perjanjian Baru. Injil Matius berbahasa Yunani. Ya, jadi tetap perbedaannya itu mesti tetap ada. Karena perbedaan itu maka tidak mungkin menurut saya itu menuju pada Petrus. Karena Petrus itu batu kerikil, batu kecil. Yesus membangun gerejanya bukan di atas batu kerikil, tapi di atas Petra, batu besar, gunung batu. Seperti yang kita lihat contoh Petra tadi itu gunung batu. Sekarang penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang ketiga mengatakan bahwa batu karang itu adalah bukan Petrus pribadi, tapi pengakuan iman Petrus. Ya, pengakuan iman Petrus itulah Petranya. Maka pengakuan iman Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, itu batu besar. Sementara Petrusnya itu hanya batu kerikil. Kristus membangun gerejanya bukan di atas batu kerikil ini, yaitu Petrus pribadi. Dia membangun gerejanya di atas pengakuan iman Petrus yang berdiri kokoh seperti Petra. Joseph Benson, perhatikan bahwa ketika Tuhan kita berkata di atas batu karang ini, dia tidak menggunakan kata Petrus. Seakan-akan dia menuju kepada Petrus sendiri. Tapi Petra yang merupakan kata benda umum dan langsung menuju pada pengakuan Petrus. James Kaufman. Lalu, apakah batu karang yang menjadi dasar bagi Kristus membangun gereja? Ini adalah fakta iman yang tertinggi yang baru saja diikuti oleh Petrus, yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Jadi ini bukan Petrus. Pengakuan Petrus. Problemnya, kalau itu pengakuan Petrus, kenapa Yesus mesti ngomong nama Petrus lagi di depan? Ayat 16, 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Kan kalau alamiahnya kan begini. Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, di atas Petra ini. Kan pas. Tapi kenapa sebelum mengatakan di atas Petra ini, dia masih nyinggung Petrus. Engkau Petrus. Kalau memang itu adalah Petra, pengakuan. Kenapa mesti nyinggung Petrus lagi? Ya. Mestinya. Kalau alamiah. Matius 16:18. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak menguasai. Tidak usah ada Petrus di situ. Selesai. Tapi ternyata ada Petrus. Nah, dari semua ini kita bisa lihat bahwa memang ada 3 pandangan. Tapi masing-masing pandangan itu punya problemnya. Punya kelemahannya atau kesulitannya. Tapi apalagi orang-orang Protestan juga terbagi dalam 3 ini. Ya. Bukan hanya itu, bapak-bapak gereja itu juga pecah. Sekarang lihat kata-kata dari Dumelow. Lanoy ini seorang Katolik ya. Lanoy, sarjana Katolik Roma, berpendapat bahwa 17 bapak gereja menganggap Petrus sebagai batu karang. Bapak gereja 17 orang. 44 bapak gereja menganggap pengakuan Petrus sebagai batu karang. Jadi penafsiran kedua itu ada 17 bapak gereja. Lalu menganggap pengakuan Petrus, penafsiran ketiga 44 bapak gereja sebagai batu karang. 16 bapak gereja menganggap Kristus sendiri sebagai batu karang.
Sementara 8 bapak gereja berpendapat bahwa gereja dibangun di atas semua rasul. Bapak gereja mana yang mau saudara ikuti? Ya. Nah, walaupun tidak bisa memastikan, tapi saya terus terang saya memang condong pada penafsiran yang ketiga. Bahwa batu karang Petra di situ itu merujuk kepada pengakuan Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalau tafsiran ini benar, maka gereja sebenarnya didirikan di atas satu batu karang yang satu Petra yang besar dan kokoh sekali, yaitu pengakuan Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Yesus itu anak Allah yang hidup, Yesus itu Mesias, itu adalah batu karang besar di mana gereja berdiri di atas sana dan tak bisa digoyangkan, karena ini bukan kerikil yang bisa dibuang-buang, ditendang-tendang. Ini batu karang besar. Dan saudara-saudara, itu berarti bahwa dasar gereja atau gereja dibangun itu adalah berdiri di atas identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Dia juga adalah anak Allah, dia adalah Allah, dia sumber hidup. Dan itulah batu karangnya. William Kelly bilang muncul fakta yang baru dan agung bahwa Kristus akan membangun sesuatu yang baru, yaitu gerejanya di atas kebenaran dan pengakuan dia adalah anak Allah. Pada akhirnya para rasul pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil tentang Yesus, memberitakan tentang siapa Yesus sebenarnya seperti yang mereka percayai. Dan dari sana banyak orang ditarik keluar dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah, tarik keluar, maka terbentuklah komunitas orang percaya, dan itu adalah gereja. Makanya ayat yang ke-20 dari Efesus 2 yang dibangun di atas dasar para rasul, bukan rasul pribadi, tapi pemberitaan mereka terkait dengan identitas Yesus. Karena mereka berjasa di dalam pemberitaan Yesus itulah, maka dalam Wahyu 21:14, dan tembok kota itu, Yerusalem baru, mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul. Di Yerusalem baru itu ada 12 batu, 12 rasul. Pasti bukan Yudas. Karena Yudas tidak percaya sudah masuk neraka. 11 rasul pasti. Lalu yang satunya siapa? Ada yang bilang Matias, karena Matias yang ganti Yudas. Tapi ada yang bilang sepertinya Rasul Paulus lebih cocok. Karena dialah yang membangun atau memberitakan Injil sampai gereja berdiri di mana-mana. Jadi mestinya Paulus. Saya juga tidak tahu mana yang benar. Nanti mudah-mudahan ya sampai di surga kita tahu atau kita baca sama-sama. Nama ke-12 itu Matias atau Paulus. Nah, karena itu saudara-saudara, terlepas dari perbedaan paham di situ, karena saya lebih cenderung pada pandangan yang ketiga bahwa itu adalah pengakuan Petrus dan itu menjadi dasar di mana gereja berdiri, maka tanpa kepercayaan Yesus itu Kristus Mesias, tanpa kepercayaan dia anak Allah, tanpa kepercayaan dia sumber hidup, maka satu kelompok tidak bisa disebut gereja. Tidak bisa. Sekumpulan orang yang walaupun Kristen tapi tidak percaya Yesus seperti pengakuan para rasul. Misalnya di kalangan para teolog liberal, mereka agama Kristen semua. Tapi apakah mereka percaya Yesus anak Allah yang hidup? Tidak. Yohanes Rahmat misalnya, yang tamat S2 dari Belanda, tapi dia lulus tesis membuktikan Yesus bukan Tuhan. Bahkan dia begitu merendahkan Yesus dan dia mengatakan Yesus itu hanya pejuang sosial. Yesus itu bahkan tidak kalah menderita. Yesus itu kalah menderita dari Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha itu kaya dulu, baru melepaskan kekayaan sehingga hidup menderita. Tapi Yesus itu dari kecil sudah biasa menderita. Jadi dalam hal ini Siddhartha Buddha lebih menderita dari Yesus. Yesus itu pejuang sosial yang bisa disetarakan dengan Jenderal Sudirman dan Ade Irma Suryani Nasution dan mahasiswa yang demo di Jakarta. Kata
Yohanes Rahmat. Dia dosen teologi, pendeta gereja GKI, hanya sudah dipecat. Ya. Nah misalnya sekumpulan orang liberal semacam itu, mereka berkumpul biarpun KTP-nya Kristen, tapi waktu mereka tidak percaya Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, maka sebenarnya kumpulan-kumpulan itu tidak bisa disebut gereja. Maka orang Kristen yang berkumpul saja itu bukan gereja. Juga secara strict kita seringkali mendengar istilah, ada gereja setan. Gereja setan di Manado sana. Misalnya banyak di sana. Secara strict, setan itu mungkin mempunyai pengetahuan intelek tentang Yesus. Tapi percaya menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, itu tidak dilakukan oleh setan. Makanya pengikut setan juga tidak mempercayai hal itu. Karena itu, kelompok itu tidak disebut gereja. Maka sebenarnya istilah gereja setan itu adalah istilah yang bertabrakan di dalam dirinya. Karena kalau sudah gereja tidak bisa setan. Kalau setan tidak bisa gereja. Ya. Demikian juga saudara. Saudara dari lahir kan Kristen kan, sudah baptis kan? Tapi kalau saya bilang tadi, gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi, gereja orangnya. Maka walaupun saudara beragama Kristen, sudah baptis, tapi sidi, ikut perjamuan, ikut pelayanan, aktif. Tapi kalau saudara tidak mempunyai pengakuan iman, kepercayaan yang sama dengan rasul-rasul, maka saudara bukan gereja. Kenapa kita hari Minggu berdiri, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pengakuan iman rasuli. Dari mana pengakuan iman rasuli? Ada yang mengatakan bahwa itu ada 12 pengakuan iman rasuli. Jadi setelah Yesus naik ke surga, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Maka sebelum berangkat, satu rasul mengucapkan satu kalimat. Satu rasul mengucapkan satu kalimat. Jadi 12 pengakuan iman rasuli. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa itu jauh kemudian baru dibikin. Bukan para rasul. Tapi 12 pengakuan iman rasuli dibuat berdasarkan imannya para rasul. Maka gereja itu harus punya pengakuan seperti pengakuan imannya para rasul. Makanya mengapa kita gereja Protestan harus punya pengakuan itu? Banyak gereja sekarang tidak melakukan itu. Saya keliling ke banyak gereja di kota-kota besar. Ya. Apalagi GSJS, gereja 1 jam saja. Sekarang sudah gereja 1,5 jam saja. Karena 1 jam terlalu singkat. Tapi, dan bukan hanya itu, dalam banyak gereja tidak ada. Saya pernah ditanya, kenapa gereja-gereja karismatik itu tidak melakukan pengakuan iman rasuli? Apakah mereka berdosa? Menurut saya tidak berdosa karena tidak ada perintah di Alkitab. Mereka tidak berdosa, hanya menurut saya rugi. Rugi karena apa? Karena ini perlu diucapkan. Sesuatu yang terus itu akan melekat. Supaya apa? Karena tiap minggu kita dengar ucap-ucap begini. Maka pada waktu sesuatu ajaran aneh muncul. Kok aneh ya? Menurut pengakuan iman rasuli, Yesus Kristus lahir dari anak darah Maria. Itu pengakuan iman. Tapi kenapa ini John Dominic Crossan datang dan berkata bahwa Yesus itu sebenarnya anak haram hasil perselingkuhan Maria dengan seorang prajurit Roma yang namanya Pantera. Ini profesor hebat yang mengatakan begitu. Tapi setiap minggu saya ikut pengakuan iman Rasul lahir dari anak darah Maria. Oh, kalau begitu pengakuan iman Rasul untuk menyaring seluruh ajaran yang ada. Maka ini pengakuan penting. Dan saya waktu rapat dengan seluruh POSPI, saya bilang ini tetap harus ada. Kita boleh perkecualian kalau misalnya acara khusus di mana acara sudah panjang, tidak apa-apa. Tapi secara umum itu harus ada supaya kita mengerti bahwa kita ada di dalam rel pengakuan imannya para rasul. Sama dengan pengakuan iman. Karena tanpa itu kita bukan gereja. Tanpa kepercayaan semacam itu kita bukan gereja. Dan ingat, ini penting. Sebelum saudara betul-betul percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara hanya berhenti beragama Kristen. Menjadi agama Kristen. Tapi tidak sampai pada gereja. Di buku induk anggota gereja, nama saudara ada. Tapi saudara bukan gereja. Ya.
Ini pentingnya. Pengakuan iman itu dasar gereja. Begitu orang berhenti mengaku seperti para rasul, dia berhenti jadi gereja. Ya, itu hal pertama. Sekarang yang kedua. Gereja itu didirikan dan dimiliki oleh Yesus. Ayat 18. Lihat kata-kata yang saya garis bawahi. Aku akan mendirikan jemaatku. Saya bagi lagi. Pertama, aku akan mendirikan. Itu berarti Kristuslah yang mendirikan gereja. Dan hanya Kristus yang bisa mendirikan gereja. Sekali lagi ingat, gereja bukan gedung, bukan organisasi. Ya, tapi kumpulan orang percaya. Jika sekedar kumpul seseorang, kumpulan bikin kumpulan, manusia bisa lakukan. Tapi bahkan mengumpulkan orang percaya, itu juga manusia bisa lakukan. Tapi bahwa membuat orangnya menjadi percaya, itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Saya bisa membangun sebuah gedung gereja. Saya bisa mengumpulkan sejumlah orang percaya. Saya bisa membentuk sebuah organisasi gereja. Tapi saya tidak pernah bisa membuat orang percaya. Saya tidak bisa membuat atau mendirikan atau membangun gereja dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu satu-satunya yang bisa membangun dan mendirikan gereja dalam arti yang sungguh-sungguh, itu hanya Kristus. Matthew Paul bilang, aku akan membangun, bukan engkau yang membangun. Pekerjaan iman dalam jiwa-jiwa adalah pekerjaan Allah. Manusia hanya pelayan yang olehnya orang lain menjadi percaya. Mereka hanya memiliki pelayanan terhadap Tuhan dan bukan tuan atas gereja. Nah, ini penting untuk disadari. Tidak boleh ada satu orang pun yang merasa begitu hebat karena dia bisa dalam tanda petik mendirikan gereja. Atau mendirikan gedung gereja, atau mendirikan organisasi gereja. Tidak. Tidak boleh ada. Memang kadang-kadang kita bisa mengatakan bahwa itu pendiri gereja. Dalam bahasa yang tidak strict, dalam pengertian yang tidak sesungguhnya. Maka orang juga bisa bilang, siapa yang mendirikan GKN Revival? Pak Esra, Ibu Sonya. Itu pengertian yang tidak sesungguhnya. Tapi kalau mau ikut arti yang sesungguhnya dari gereja, maka saya bukan pendiri gereja ini. Ibu Sonya juga bukan mendirikan, siapapun tidak bisa mendirikan gereja. Kristus satu-satunya pendiri gereja yang sesungguhnya. Jadi kalau mau bilang, Pak Esra pendiri gereja, boleh kasih tanda petik. Artinya maknanya lain. Ibu Sonya pendiri gereja, tanda petik maknanya lain. Makna sesungguhnya bukan kami yang mendirikan dan bukan siapapun. Gereja didirikan oleh Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat orang percaya. Potongan kedua, jemaatku, gerejaku, bentuk kepemilikanku. Itu jelas menunjuk pada Kristus yang mendirikan gereja. Dengan kata lain, karena Kristus yang mendirikan gereja, maka gereja itu milik Kristus. Jemaat itu milik Kristus. Dan bukan hanya di sini. Tapi dalam banyak bagian perjanjian baru, ya dikatakan bahwa jemaat itu, gereja itu memang milik Allah, milik Kristus. Kisah 20 ayat 28. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. 1 Petrus 5:2. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Yohanes 21:16 kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama halnya dengan masalah pendirian gereja, begitu juga kepemilikan gereja. Tidak boleh ada satu orang pun karena jasanya menganggap dirinya sebagai pemilik gereja setinggi apapun jabatan. Di dalam kisah 20 ayat 28 tadi, Paulus memilih para pendiri jemaat, menyuruh mereka menggembalakan jemaat, tapi jemaat itu jemaat Allah. 1 Petrus 5 ayat 2 tadi, Petrus menyuruh para penatua menggembalakan jemaatnya, tapi dia menyebut jemaat sebagai kawanan domba Allah.
Dan dalam Yohanes 21, Petrus disuruh gembalakanlah domba-domba. Tapi domba-domba itu adalah domba-dombaku. Yesus tidak bilang gembalakanlah domba-dombamu. Tidak, domba-dombaku. Jadi inti semuanya adalah gereja itu bukan milik Petrus. Gereja bukan milik Paulus. Gereja bukan milik rasul manapun. Gereja bukan milik penatua. Gereja bukan milik ketua sinode, ketua klasis, bahkan ketua PGI, PGLII. Siapapun. Gereja milik Kristus. Karena itulah dengan tepat disebut Kristus kepala gereja. Efesus 5. Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Kolose 1:18. Nats pembimbing tadi. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Maka karena Kristus kepala gereja, pendiri gereja, kepala gereja, pemilik gereja, tidak boleh ada orang yang rasa diri sebagai bos gereja. Saya kasih kata-kata Pendeta Budi Asali. Bagian ini menunjukkan secara jelas bahwa satu-satunya orang yang adalah pemilik atau pendiri gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang yang menganggap dirinya pemilik gereja atau orang yang paling berkuasa dalam gereja, pada hakikatnya sedang melakukan kudeta terhadap Tuhan Yesus sendiri. Mengadakan pemaksulan terhadap Tuhan Yesus. Ya, tidak boleh ada hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap Yesus. Ya, dari adanya pengangkatan tua-tua dalam kitab suci, maka terlihat bahwa Tuhan tidak menghendaki ada satu orang yang memerintah sebagai diktator atau penguasa dalam gereja. Dia menghendaki sekelompok orang, majelis tua-tua yang menjadi pemerintah dalam gereja. John Exel, hendaklah setiap pendeta selalu ingat bahwa domba-domba itu bukanlah miliknya sendiri, tapi milik Kristus. Sekalipun dia adalah gembala atau penyedia, pemelihara, dan pemberi makan, tapi dia bukan pemilik. Pemiliknya adalah Kristus. Nah, kalau begitu, setiap gereja, setiap jemaat itu adalah milik Kristus, maka setiap pelayan yang ada di dalamnya, pendeta, majelis, komisi-komisi, dan sebagainya, itu di dalam pelayanan kita bertanggung jawab kepada pemilik. Bertanggung jawab kepada kepala. Bertanggung jawab kepada pendiri gereja. Setiap pengabaian terhadap jemaat, setiap pelayanan yang dilakukan secara tidak sungguh-sungguh, setiap pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang miring, setiap pelayanan yang dilakukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, atau mau berkuasa atas gereja secara negatif, itu adalah kejahatan terhadap Kristus. Makanya Petrus dalam suratnya dibilang begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Melayani dengan tulus hati, bukan cari keuntungan. Saya kaget lihat ada pendeta di TikTok yang setelah doakan orang dia wajib tolong kasih bunga. Saya sudah berkati kasih bunga. Itu yang apa? TikTok dulu. Ya, kasih gift itu. Paksa lagi. Itu aneh itu rasanya. Matthew Henry bilang, ini bukan jemaatmu tapi jemaatku. Petrus mengingat hal ini ketika dia memperingatkan para pelayan Tuhan tidak berbuat seolah-olah memerintah atas orang-orang yang dipercayakan pada mereka. Jemaat itu khusus milik Kristus dan hanya untuk dia. Sekarang, Bapak ini adalah gereja, lalu dia memilih untuk beribadah dalam organisasi gereja yang namanya GKIN Revival. Di sini dia melayani Tuhan, menyembah Tuhan Kristus yang sama. Besok-besok, Bapak ini pindah ke gereja tetangga. Yang merek organisasinya sudah beda dengan kita. Misalnya GBI. Di GBI itu, siapa pemilik gereja di sana? Kristus. Siapa kepala gereja di sana? Kristus. Berarti ini milik Kristus yang ada di tempat ini pindah ke milik Kristus yang ada di sini. Perlu marah?
Tidak perlu. Perlu ada istilah curi domba? Tidak perlu. Karena kecuali kita menganggap bahwa domba ini milik saya, lalu kamu juga gembala di sana, lalu kamu curi domba saya. Padahal ini bukan domba saya, ini domba Kristus. Waktu dia pergi ke sana, dia tetap jadi domba Kristus kan? Kalau dia sesama domba Kristus, kenapa kita jadi soal? Kalau dia lebih nyaman di sana, biarlah dia nyaman di sana. Dia bisa bertumbuh di sana, biarlah dia bertumbuh di sana. Tapi hal yang sama juga, kalau ada yang datang ke sini juga tidak boleh ngamuk-ngamuk di sana. Karena waktu dia datang di sini juga, Kristus yang dia sembah, Kristus yang dia layani, dan dia masih tetap jemaat dari orang yang sama, yaitu Yesus. Waktu orang pindah organisasi gereja, dia cuma pindah kandang, tapi tidak pindah pemilik. Mengerti? Karena itu, kalau ada semacam itu, tidak usah marah, tidak usah tersinggung, dan lain sebagainya. Toh kita sama-sama melayani di dalam danang Tuhan. Kecuali dia pergi ke gereja setan. Tanda petik ya. Kecuali kita ribut karena satu anggota jemaat pindah ke organisasi gereja tertentu. Tapi kalau dia pindah ke agama lain, kita tidak pusing. Nah itu jadi soal. Kalau semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua jemaat sadar bahwa gereja didirikan Kristus, milik Kristus, dan dia kepala dari seluruh jemaat, maka tidak perlu ada soal seperti itu. Ya. Sekarang yang ketiga. Gereja itu tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut. Setelah mengatakan bahwa dia mendirikan gerejanya, Kristus melanjutkan bahwa alam maut tidak menguasainya. Ayat 18. Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kata alam maut di sini bahasa aslinya adalah pulai hado. Pulai itu artinya pintu atau pintu gerbang. Sedangkan hado itu berasal dari kata Hades. Hades bisa berarti dua. Bisa berarti alam maut, bisa berarti neraka. Jadi pulai hado itu artinya pintu gerbang alam maut atau pintu gerbang neraka. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan pintu gerbang maut, pintu gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Di dalam AYT dia bilang, dan di atas batu ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang Hades tidak menguasainya. Dalam King James dia katakan, the gates of hell, pintu gerbang neraka, pintu-pintu gerbang neraka tidak bisa melawannya. Nah, mungkin di sini lebih tepat diterjemahkan pintu gerbang alam maut. Nah, ini ide dari mana? Nah, orang perjanjian lama itu punya pemikiran bahwa waktu orang mati dia pindah dunia. Kita sekarang ada di dunia orang hidup. Begitu besok ibu jadi almarhum, ibu pindah dunia ke dunia orang mati. Dari dunia orang hidup pindah ke dunia orang mati. Tapi di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati ada satu pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu yang namanya pintu gerbang alam maut. Harus masuk ke sana. Lihat Yesaya 38. Dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Ayub 38 ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Karena di sana gelap saja. Mazmur 107 ayat 18. Ya, mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi, apabila seorang mati, dia masuk ke dalam alam maut melalui pintu gerbangnya, atau kalau dia mati sampai masuk dia tidak bisa keluar, maka orang yang ada di dalam alam maut dapat dikatakan telah dikuasai oleh pintu gerbang maut. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika dia mendirikan gerejanya, gereja itu tidak pernah akan dikuasai oleh pintu gerbang neraka, pintu gerbang alam maut. Maksudnya apa? Maksudnya gereja itu tidak akan pernah musnah. Gereja tidak akan pernah mati. Pintu-pintu gerbang maut tidak menguasainya. Berarti sekali gereja didirikan, tidak mungkin menjadi tidak ada. Sebelumnya tidak ada gereja, Kristus membangunnya. Setelah dibangun, tidak pernah menjadi tidak ada.
Nah, ini penting. Gereja itu apa? Orang percaya. Maka orang percaya tidak bisa menjadi tidak ada. Gedung ini bisa dibakar. Ada menjadi tidak ada. Gedung gereja bisa dibakar. Organisasi gereja bisa dibubarkan. Sinode bisa dibubarkan. Tapi gerejanya, yaitu orang percaya, tidak bisa. Tidak ada. Mungkin di tempat-tempat tertentu, orang Kristen ada 5 di situ, dibunuh mati semua. Habis, ya. 5 orang di situ habis. Tapi menghabisi dan menghilangkan seluruh orang percaya di seluruh dunia, itu mustahil. Saudara lihat gereja sudah hidup 2000 tahun. Dan masih ada sampai hari ini. Itu karena janji Tuhan, pintu-pintu gerbang neraka tidak bisa menguasainya. John Ellicott, janji ini menyatakan bahwa semua kekuatan Hades, semua kekuatan kehancuran yang menyerang dan dalam jangka panjang mengalahkan masyarakat-masyarakat lain akan menyerang. Tetapi tidak akan mengalahkan gerejawi di mana Kristus adalah pendirinya. Tidak bisa. Saudara-saudara, Turki dulu adalah pusat kekristenan. Kota Istanbul sekarang yang ibu kota Turki dulunya namanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu dari kata Konstantin. Siapa Konstantin itu? Adalah Kaisar Roma abad 4 yang memutuskan memeluk agama Kristen. Jadi Turki dulu adalah pusat kekristenan. Pengakuan iman Nisea. Nisea itu juga di Turki. Nisea, Konstantinopel itu juga di Turki. Maka kita punya sidang Nisea besar sekali. Turki pusat. 7 jemaat di Wahyu pasal 2. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Antioquia, Frigia, Pamfilia, yang lia-lia semua itu ada di Turki. Saudara tahu di manakah orang percaya pertama kali disebut Kristen? Di Antioquia. Di mana? Di Turki. Maka Turki menjadi pusat Kristen yang terbesar. Tapi hari ini kalau saudara pergi ke Turki, nyaris tidak ada orang Kristen. Biarpun masih ada. Gereja-gereja banyak diubah jadi masjid. Termasuk Hagia Sophia itu. Ya. Jejak-jejak Kristen nyaris tidak ada. Beda saya pimpin tur orang ke Israel, ke Turki. Minggu depan saya bawa satu rombongan ke sana. Pak, apakah sudah amankah kalau perang? Ya, katanya aman. Kalau aman, kita jalan dengan tenang. Kalau masih perang, kesempatan live streaming. Tapi katanya aman. Tapi saudara, waktu kita pergi ke Israel, kita bisa menjelaskan banyak hal. Oh, ini Taman Getsemani, dan itu dibuktikan dari arkeologi. Tapi waktu kita pergi ke Turki, kita ini pemimpin seperti saya ini hanya bisa membawa orang di dalam bayang-bayang, karena yang di situ hanya batu. Nah, saya harus menjelaskan pada mereka untuk membayangkan bahwa di batu ini ada apa dulu. Oh, itu dulu ada satu kuil, di sini ada gereja. Tapi gerejanya sudah tidak ada. Pusat kekristenan di sana luar biasa, dunia timur. Kan kerajaan Roma bagi 2 kan? Roma yang besar itu menjadi Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat pusatnya di Italia, Roma. Romawi Timur di Istanbul, di Konstantinopel. Nah, 2 ini runtuh duluan. Ini belakangan runtuh ketika Islam mulai berkuasa dan menaklukkan kerajaan Bizantium. Maka hancurlah kekristenan di sana dan hari ini dikuasai oleh Islam. Sayang memang, tapi saudara, mereka bisa menghabisi orang Kristen di Turki, pusat kekristenan, tapi menghabisi gereja dari seluruh dunia itu mustahil. Saudara-saudara, dalam sejarah Roma, gereja mulai berdiri dari zaman Kristus abad 1. Abad 1, 100 tahun, abad 2, 200, abad 3, 300, abad 4, sampai 400 tahun pertama kekristenan. Itu yang ada tuh hanya penderitaan saja. Aniaya saja. Kenapa? Karena orang-orang Roma, pemimpin-pemimpin Roma punya satu cita-cita, musnahkan kekristenan. Dari muka bumi ini, dari kekaisaran Romawi. Dan saudara-saudara, itu baru agak bagus setelah Konstantin naik jadi kaisar. Tapi sebelum itu, sejarah mencatat 10 kaisar Roma itu paling killer,
paling jahat yang bercita-cita menghabisi orang Kristen. Kalau saudara lihat daftar ini, inilah 10 kaisar Roma. Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Severus, Kaisar Maximus, Kaisar Decius, Kaisar Valerian, Aurelian, dan Diocletian. Saudara mulai lihat dari tahun 64 Nero sampai dengan tahun 312. Itu orang Kristen dianiaya. Paling jahat dari sini ini yang mana? Dianggap Nero paling jahat. Tapi sebenarnya setelah Nero bangkit satu yang nomor 2 itu, Domitianus. Itu lebih gila dari Nero. Maka orang akhirnya anggap bahwa Nero telah bangkit lagi. Maka Domitianus itu mempunyai gelar Nero kedua. Mereka menganiaya gereja sedemikian rupa, penderitaan hebat bagi gereja. Apa saja yang dialami oleh orang Kristen? Saya berikan satu kutipan. Sejarah mencatat bahwa selama 10 periode kerajaan Romawi, Kaisar Nero sampai Kaisar Diocletianus, sejumlah 5 juta orang Kristen yang mati secara martir, dianiaya, mati dengan jalan dibakar hidup-hidup, diikat di tiang lalu ditaruh kayu di sekitarnya, mati dengan jalan digoreng dengan minyak, mati dengan jalan dijadikan tontonan di arena, menjadi makanan dari singa yang lapar, mati dengan jalan diikat di sebuah tiang, setelah dibalut dengan kulit binatang, lalu dilepaskan anjing hutan, mati dengan jalan disalib, mati dengan jalan direndam dalam ter, lalu dijadikan obor pada malam hari. Laporan dari berbagai tempat juga menunjukkan di Afrika pernah orang Kristen itu dianiaya, dinaikkan ke meja lalu diiris-iris pelan-pelan. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar di mana seorang Kristen itu, gambar yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak percaya itu menyembelih, bukan sudah mati baru diiris-iris, tidak. Kulitnya itu dikupas sementara hidup. Di tempat lain ada lagi hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam patung sapi atau patung kerbau yang dibuat dari logam atau kuningan. Itu sudah lihat begitu. Itu besi logam dan di dalam lalu masukkan orang Kristen, ikat di dalam, setelah kasih api dari bawah. Jadi sama dengan panggang dalam keadaan hidup. Bayangkan, babi saja kita sudah potong dulu baru panggang menjadi seibabi. Ini dipanggang dalam keadaan hidup. Ada yang lagi yang ditarik kuda dari 2 kaki 2 tangan, dilarikan ke tempat berbeda. Kuda satu dari sini, ikat kuda satu ini, lalu lari. Nah itu akhirnya ditarik sampai putus, copot tangan dan kaki dari tubuh. Dan ada lagi yang digergaji. Saudara lihat ini model penggergajian yang terjadi. Ya. Ada yang dihoro dari atas. Ada yang balik dia baru dihoro. Ya. Semua penderitaan selama kira-kira 4 abad terjadi untuk orang Kristen. Sekarang kita tanya, di mana Romawi Barat? Musnah dari sejarah. Di mana Romawi Timur? Musnah dari sejarah. Di manakah gereja? 2000 tahun telah berlalu. Masih tetap berdiri. Mereka bisa memusnahkan orang Kristen di beberapa tempat. Tapi memusnahkan orang Kristen dari seluruh dunia. Itu mustahil. Gedungnya bisa dibakar. Organisasinya bisa dihancurkan. Tapi gerejanya tidak. Dari zaman ke zaman. 1, 2, 3, 1 juta, 2 juta, 5 juta orang percaya dimusnahkan. Tapi selalu muncul lagi generasi baru. Generasi baru. Dari orang-orang percaya. Dari zaman ke zaman. Dan sampai pada akhir zaman. Denton bilang begini. Kristus meyakinkan kita di sini tentang betapa kuatnya serangan yang akan dilancarkan iblis kepada gereja dan para anggotanya. Dia tidak menjanjikan bahwa pencobaan dan kesengsaraan tidak ada. Tapi dia menjanjikan kekuatan ilahi yang dapat digunakan mengalahkan kejahatan. Pertama, bahwa kebenaran yang diakui Petrus di sini. Maksudnya engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak akan pernah hilang dari tubuh besar umatnya yang setia. Bahwa gereja tidak akan pernah secara keseluruhan jatuh dari iman atau kehilangan cengkramannya pada kebenaran. Memang ada ajaran-ajaran sesat yang mulai merongrong kepercayaan pada Kristus. Tapi saudara, ajaran sesat itu tidak pernah bisa
menguasai dunia dan menghabiskan orang percaya. Tidak. Selalu saja ada ajaran sesat. Tapi selalu saja iman yang benar pada Kristus itu tetap bertahan. Sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya coba-coba scroll-scroll di TikTok. Tiba-tiba lihat ada orang yang lagi live dan dia bilang bahwa Tritunggal itu kan diciptakan oleh Tertullianus pada abad sekian. Itu pencetusnya. Dan saya bilang, akhirnya saya coba numpang naik. Begitu saya bilang, ibu tuh kurang belajar sejarah. Nanti di tahun 325 baru diangkat. Itu tahun 325. Saya punya data dari abad pertama bapak-bapak gereja. Semua yang menyatakan mereka begitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Kita tidak omong Alkitab. Omong Alkitab lebih kuat. Omong sejarah. Mulai dari abad-abad awal. Rasul Yohanes mati akhir abad 1. Hampir tahun 100. Tapi murid-muridnya melanjutkan. Itu seperti Polikarpus, lalu murid-murid, cucu-cucu murid terus satu persatu. Baik Bapak Gereja Latin, Barat maupun Bapak Gereja Timur, semua punya pemahaman walaupun ada beda-beda. Tapi kepercayaan pada Kristus tidak ada, tidak berbeda. Itu berarti iman kita yang percaya Yesus itu juru selamat Tuhan, Allah itu, ini masih iman yang sama dengan abad pertama. Itu bisa ditelusuri dalam sejarah. Maka bidat boleh ada, ajaran sesat boleh ada, tapi memusnahkan kepercayaan sejati itu mustahil. Kedua, bahwa betapapun rusaknya banyak anggota gereja, gereja tidak akan pernah sepenuhnya rusak atau jatuh sepenuhnya dari kekudusan yang dimilikinya melalui persatuan dengan Dia. Banyak juga orang Kristen yang jahat, banyak juga tokoh-tokoh Kristen yang jahat. Kehancuran terjadi, tapi semua orang Kristen menjadi jahat seketika. Dan habis orang baik dalam Kristen, itu tidak mungkin terjadi. Ketiga, bahwa lembaga-lembaga manusia, alat-alat manusia, serangan-serangan iblis terhadap gereja tidak akan pernah bisa berhasil menghancurkannya. Itu janji Kristus. Joseph Benson, iman kepadaku sebagai anak Allah akan menjadi penopang utamanya. Fondasinya yang tak tergoyahkan dan kokoh, serta bangunan atasnya yang aman, sehingga meskipun bumi dan neraka menyatukan serangan terhadapnya dan maut dalam bentuk yang paling mengerikan dipersenjatai untuk kehancurannya, pintu-pintu neraka atau alam maut pada akhirnya tidak menang melawannya sampai kehancurannya. Tapi satu generasi orang Kristen akan bangkit satu demi satu, bahkan sampai akhir zaman, untuk mempertahankan kebenaran ini dan mempertaruhkan nyawa dan jiwa mereka di atasnya sampai akhirnya seluruh tubuh mereka ditebus dari kuasa alam maut. Itu luar biasa. Karena itu menurut saya ini harusnya penghiburan bagi gereja. Ini adalah harapan bagi gereja supaya kita tidak boleh takut terhadap dunia ini. Karena dunia hanya bisa memusnahkan tubuh kita, tapi tidak pernah bisa memusnahkan iman yang sejati, gereja Tuhan yang sejati. Maka ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Dia tetap akan memelihara gerejanya. Tidak ada jaminan organisasi kita akan terus bertahan, atau gedung gereja ini akan bertahan. Turki jadi contoh. Tapi kita punya pengharapan bahwa gereja Tuhan pasti akan tetap bertahan. Ini harus membuat kita setia. Terakhir, Edenei bilang, ini adalah suatu nubuat Kristus yang positif. Dan seharusnya menghilangkan rasa takut kita dan meneguhkan iman kita. Dari semua yang telah dinubuatkannya tidak ada yang gagal. Dia berjanji bahwa biji sesawi akan menjadi pohon yang besar. Dan janjinya menjadi kenyataan. Jaminannya bahwa tidak ada yang dapat menggulingkan gereja yang dibangun di atas pengakuan iman yang benar kepadanya telah terbukti benar selama hampir 20 abad. Segala pintu alam maut, segala gerbang neraka tidak akan pernah menguasai gereja Kristus. Iblis telah mengosongkan tabung panah di belakangnya, tapi gereja Kristus tetap berdiri. Terpujilah Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita.